beliau tahu beliau ada sakit, itu beliau itu bukan tipe orang yang ngomong ke semua, tapi beliau langsung minta ketemu sama dua partnernya saya, sama Mas Nanang. Dia ngomong untuk saya mau dadar beredar untuk PT-nya diganti sebagai ada ahli waris. Jadi beliau itu membahas untuk sudah mempersiapkan bahwa saya mau ini ahli warisnya ini segala macam, dan ini seperti kayak disiapin semua. Tapi semuanya nggak tahu. Jadi kayak Mas Babi juga nggak pernah ngeluh ke saya. Bahkan waktu saya harus operasi besar terkait mata, dan Mas Babi itu juga habis operasi dan dia udah nggak bisa lihat. Dan di situ pun beliau masih telepon ke saya dan nawarin, Mas Abdi nggak usah malu. Mas Abdi butuh uang berapa untuk operasi, Mas Abdi bilang. Dia masih mikirin saya seperti itu. Makanya kayak saya adalah orang yang benar-benar kehilangan ya kehilangan. Gitu. Kehilangan ya kehilangan. Sangat peduli, dan kita tahunya Mas Babe adalah orang yang super peduli ketika dia nggak ada. Dari temennya, dari yayasan yang dia punya yang kita nggak tahu, banyak banget. Sampai orang-orang jual baju iseng jadi langganan untuk dibeli untuk ditaruh di yayasan, di panti asuhan itu. Karena ya itu. Dan kalau dia sama saya itu cuma ngajarin soal riba itu kayak gini, ini kayak gini. Dan yang paling saya menyesal adalah dia ngajak saya untuk umroh backpacker. Dia ngajak saya umroh backpacker, dan nanti kita bertiga aja Mas, kita umroh backpacker. Nanti pokoknya ini aku tak stabilin dulu badanku, aku sembuh dulu, kita umroh bertiga backpacker gitu. Ternyata ya udah. Enggak, sama Mas Nanang. Jadi sama manajemenku, partner manajemenku. Jadi 3 orang kita backpacker umroh. Karena Mas Babe kan udah sering ya, tapi kata beliau apa lebih enak ya, lebih enak, lebih bebas dan memang ya. Dan beliau tuh meskipun sholat apa segala macam, dia nggak pernah nyuruh orang untuk ikut dia sholat, tapi dia melakukan sholat di depan saya. Otomatis kan saya kayak, wah saya harus ambil wudhu juga nih, kayak gitu. Jadi Mas Babi itu cara ngajarinnya yang keren, cara ngerem saya, cara supaya gini-gini ngasih tahu itu keren orangnya. Makanya saya cocok. maksudnya gimana? Sementara sih masih sama kayak sebelumnya ya, memang Mas almarhum tuh ada PT-nya kan, jadi ke situ. Ya untuk saya dan anak-anak lah, sama untuk anak-anak kan perjalanannya masih panjang ya, sekolah, SD, masih pada TK lah gitu kan, SD, SMP. Jadi harapannya semoga dari ini Mas terus angkat lah di masyarakat, jadi semakin banyak orang yang suka dadar makan, walaupun udah makan sekali, nyoba lagi, dan semakin banyak cabangnya di mana-mana. Artinya lalu untuk orang yang mempersiapkan masa depan anak juga udah gitu. Iya, apa ya, kita tuh kayak mikirnya sekarang tuh saat almarhum udah nggak ada, kayak dia mempersiapkan, tapi pasti dia juga nggak, abang juga pasti nggak tahu gitu. Jadi kayak memang diatur aja skenario itu semua. Ya dari aku perhatian sih. Dia walaupun kayak kita lihat di Instagram ya kayaknya memang cuek yang gimana gitu, bercanda aja, tapi dia perhatian dan hangat, maksudnya dia memikirkan hal-hal kecil lah, kayak misalnya kalau anak sakit gitu, kayak dia tahu aku misalnya kadang-kadang kita konten di rumah capek, nanti dia yang take over. Nanti kalau udah subuh, udah bangun, udah siap sholat subuh, baru aku yang bangun beres-beresin mereka semua. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Kalau dulu waktu pas masih hamil, nyusuin, makan apa, hal-hal kecil kayak gitu sih. Hal-hal kecil kayak gitu yang buat aku kayak kadang-kadang tuh malam anak-anak udah tidur, kita bikin apa nih kita kayak gitu. Kamu mau makan apa? Kamu lapar nggak? Tapi anak masih Masih sih, terutama
nyeletuk, dia bilang gitu kayak ini kan ada papanya, Nebula nggak ada papanya, kan papa Nebula nggak ada, masih kayak gitu sih. Dan aku masih kadang aku kalau lagi kuat aku jawab, tapi kadang aku kayak ya nggak sanggup untuk jawabnya, menjelaskan. Banyak sekali. Ya pada intinya yang saya selalu ingat itu ya ketika beliau kayak ayo mas, dia orang yang selalu nggak pernah malu untuk mengakui kalau karyamu keren mas, ayo mas ini bener-bener keren mas, ayo kita akan bahagia untuk masa depan ke depan ini mas, dadar beredar keren mas, dan selalu optimis seperti itu dia. Tapi ya pada akhirnya ya kita harus ikhlas karena ternyata di cabang ke-15 ini ya tapi nggak ada. Makanya aku bersyukur banget ya ketika Mbak Fatih sekarang udah mungkin bisa berkurang kesedihannya. Aku tadi waktu mau kesini juga mikir kayak yakin nggak nih aku bisa opening sendirian kayak gitu. Sedangkan setiap harinya sama beliau gitu. Tapi alhamdulillah Mbak Fatih datang, teman-temannya datang. Itu juga wah, berarti aku nggak sendirian. Karena kemarin-kemarin kan hancurnya kan kayak ya terus kalau selanjutnya saya mau opening sama siapa? Artinya Kak Fadil siap untuk terjun bisnis? Insya Allah iya. Jadi insya Allah aku selama tidak menjadwal anak-anak aku akan ikut grand opening dadar. Jadi kita bareng-bareng sama Mas Afi karena memang sama Mas Afi sendiri kan kayak saudara ya. Aku tahu lah kedekatan mereka kayak apa gitu. Jadi aku juga dari awal tuh pikiran gimana caranya biar Mas Abdi, Mbak Dina nggak merasa sendiri karena emang kami biasanya berempat sih, grand opening kita berempat. Habis itu kita kayak kita mau kemana ya, kita kuliner kemana, kadang-kadang nanti baru ke hotelnya lagi kita malam kayak gitu-gitu sih. Itu momen-momen yang mungkin Mas Abdi dan aku ya kehilangan lah gitu. Gimana sih cara kamu bisa menguatkan diri kamu dan juga anak-anak juga semua rekan-rekan Kalau dibilang kuat, adalah yang kuat ya. Kalau dibilang udah sembuh lukanya, tidak ada kayaknya luka kayak gini tuh susah lah sebenarnya. Tapi harus hidup harus berjalan dan aku yakin abang di sana pasti tidak ingin aku keluar. Abang di sana pasti tidak ingin aku terlalu meratapi. Cuman pasti ada anak-anak yang memang masih butuh aku. Ada anak-anak yang mereka nggak tahu kan, mereka nggak perlu tahu hancurnya aku kayak mana. Yang penting mereka tahu mereka punya ibu yang senyum sama mereka, yang deket sama mesnya, yang melayani mereka kayak gitu. Jadi kalau dibilang kuat, kayak aku orang-orang bilang kuat banget. Alhamdulillah Allah kasih kuat, tapi luka kayak gini tuh nggak akan sembuh. Kita mungkin sedikit buat soal Vespa yang dilelang sebisa mungkin dalam video. Ya Vespa sendiri tuh alhamdulillah tuh di bid terakhir 160 ya, itu 160 juta alhamdulillah. Dan nanti kita tunggu sampai tanggal 5 Mei Vespa sendiri, dan itu hasil lelangnya semuanya akan kita bagi dua untuk ke pondok pesantren dan ke masjid. Harapannya semoga itu akan jadi pemberat amal atau apa ya, amal jariah yang akan terus mengalir selama gedung itu orang beribadah, belajar, itu untuk amal. Itu mungkin kado terakhir aku. Sebelum mendengarkan tapi Kenapa? sebelum mendengarkan dan dilelang ini Iya, ini adalah
sih ngasih wasiat yang abang bilang, tapi aku pikir ya kalau aku nanti udah nggak ada gimana, kalau jadi aku berpikir kayak ya udah, Vespa ini itu adalah kesayangan kamu, transportasi kamu untuk ke masjid. Kalau di rumah tuh insya Allah lebih pentingnya di masjid. Jadi kita lelang untuk amal juga. Nggak ada sih aku sedikit pun rasa sayang atau kayak ini harusnya untuk bagi-bagi juga masih kecil. Jadi aku juga udah konsultasi sama keluarga, sama apa, kayaknya ini yang terbaik. Ya disimpan pun aku juga nggak bisa pakai gitu kan. Terus juga Babino juga mungkin kesenangannya nanti akan berbeda gitu. Jadi ya daripada disimpan nggak berguna, itu lebih baik itu akan jadi amal jariah. Dan aku rasa mudah-mudahan itu diterima dan jadi amal untuk menolong dia. Siapa tadi bilang ada terbaik mungkin untuk anak itu sama untuk gimana kita bakal ini jadi jalan terbaik. Kalau pesan waktu sebelum sakit parah sih sebenarnya cuman hanya bilang kayaknya dijual aja buat jadi tabungan gitu, karena aku pun tidak bisa pakai mobil off-road itu kan, aku tidak bisa pakai. Jadi sifat yang hobi-hobinya almarhum itu ya udah kayaknya kamu jual aja buat jadi tabungan, hanya seperti itu. Cuman aku berpikiran kemarin itu Vespa ini ya aku jual aja, aku lelang, siapa tahu harganya lebih tinggi ya, untuk apa, mungkin itu kado, semoga bisa diterima dan jadi ya amal buat apa, buat bantuan, karena apalagi yang bisa aku kasih saat ini, orangnya nggak ada ya, cuma hanya doa dan sifat untuk Allah. Selain Vespa apakah ada lagi yang akan rencananya dilelang untuk amal jariah ke depan? Belum sih, belum kepikiran. Sementara Vespa dulu, aku belum ada kepikiran Katana, Miami kayak mana tuh belum ada. Mungkin aku coba satu-satu dulu sampai aku nanti gimana aku masih belum terpikir. Aku harus konsultasi juga sama keluarga. Iya, dari tadi sih aku dikasih tahu sama tim Mas Babe ya, cuman aku belum, kemarin tuh Mas Gilang pertama 150, terus ternyata tadi ada yang nawar lagi 160 gitu, tapi aku belum lihat sih. Aku balikin ke diriku ya, aku tuh kayak kita tuh saat ini memori paling rendah kita tuh pasti waktu saat kita TK. Jadi Nebula itu kan 2,5 tahun. Aku berpikiran, inget gak ya Nebula sama ayahnya, memori Nebula tuh gimana ya nanti sama ayahnya, itu sih yang buat aku kita cewek ya, aku dari TK sampai aku kerja, sampai aku lembur, aku selalu dianterin sama ayah, almarhum ayahku. Ada kepikiran kayak kalau Nebula tidur itu, Nebula bisa rasain gak ya cinta pertama anak perempuan itu ayahnya. Jadi lebih ke semoga anak-anak ini jadi anak-anak yang kuat. Iya. Ya, jadi ya kita tadi sebelum opening kita ke makam dulu. Saya juga izin, terus itu juga nanti bakal terus ya ketika opening, terutama di Jakarta segala macam. Ya gimana? Kita mau ngobatin rasa kangen kita kemanapun juga sulit. Ya kita harus pastinya ke makamnya beliau kayak gini.